saya akan menunjukkan ataupun membahas tentang laku prihatin. Jadi laku prihatin yang artinya adalah pengendalian diri yang sengaja dilakukan ataupun diamalkan oleh seseorang agar mampu mengendalikan hawa nafsu, akhlak, kebatinan, sikap berfoya-foya dan perilaku diri dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya mampu merubah kepribadian diri ini menjadi lebih bermakna dan jauh lebih baik lagi. Dan adapun cara dan metode setiap orang berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama, untuk mendapatkan keharmonisan diri, untuk mendapatkan keselarasan, kestabilan, dan mendapatkan keharmonisan antara diri, alam, dan pencipta. Dan apa saja cara, metode ataupun metode yang umum dilakukan? Membatasi makanan yang kita konsumsi, membatasi waktu istirahat ataupun waktu tidur kita, membatasi segala kehidupan dunia yang lebih menuju ke perihal sederhana ataupun menghindari hidup bermewah-mewah. Walaupun ternyata kehidupan seseorang itu ternyata memang mewah sebelumnya ya. Dan membatasi makanan ini contohnya bisa dengan membatasi makanan yang memang mengandung unsur daging ataupun bahan yang mengandung susu ataupun telur, dan hanya makan sayuran saja ataupun umbi-umbian saja. Ada juga yang dilakukan dengan cara tirakat atau puasa khusus yang dilakukan dengan tata cara dan proses dan dengan bimbingan guru masing-masing. Dan membatasi waktu istirahat ataupun tidur biasanya dilakukan dengan jarang tidur ataupun bisa tidur di atas jam 12 malam. Bahkan ada juga yang memang tidak tidur 1 hari sampai 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Mencoba hidup seadanya ataupun sesederhana mungkin. Nah, idealisme inilah yang menjadikan kehidupan manusia itu menjadi jauh lebih tentram, damai, dan mampu menciptakan rasa syukur yang memang benar-benar lebih ikhlas dan lebih dalam lagi. Kebersihan hati dan pikiran ini mampu menjadikan kehidupan kita itu jauh lebih berat. Laku prihatin ini memang terlihat berat, namun apabila ada niat ataupun kemauan, setelah itu akan terasa lebih ringan. Laku prihatin ini tidak hanya berguna untuk ketentraman jiwa saja, ada banyak manfaat yang memang terkandung dalam laku prihatin ini, terutama spiritual. Si pengamalnya itu nantinya akan timbul energi yang lebih positif lagi. Dan laku prihatin ini ada hari-hari khusus kapan harus kita mulai dan kapan harus kita akhiri ya. Tapi semua ini tergantung dari si pembimbing ataupun guru. Untuk amalan ataupun bacaan itu ada ya, jadi semua tergantung untuk tujuannya apa, untuk manfaatnya apa, dan tergantung tergantung dari si guru ataupun pembimbing. Nah, di sini saya akan menunjukkan satu cara yang umum dilakukan melakukan laku prihatin ini. 1, niat dengan tujuan menyeimbangkan diri agar menjadi pribadi yang lebih berarti, intinya seperti itu. Dan 2, mulailah belajar membatasi makanan ataupun minuman, lalu tidur secara bertahap, jangan langsung harus sekian hari ataupun sekian bulan. 3, mulailah berpikir jauh sebelum kita bertindak. Dan 4, perbanyaklah doanya bebas sesuai kebutuhan masing-masing. Dan 5, batasi pemakaian media sosial dan cobalah untuk selalu memikirkan kehidupan setelah kematian. Kelima cara itu adalah dasar untuk sebuah pembelajaran dalam melakukan laku prihatin ini. Nah, setelah itu semua sudah terasa biasa, maka lanjut ke tingkat ataupun jangka yang lebih panjang ataupun lebih lama lagi. Dengan catatan tetap harus ada pembimbing ataupun pengajarnya. Nah, untuk yang mau bergabung dengan paguyuban kami, silakan langsung kontak saya saja agar bisa saling berbagi pengalaman dan pembelajaran. Perlu diketahui
bahwasanya lampu prihatin ini biasanya hanya datang kepada orang-orang yang memang benar-benar terpanggil jiwanya, terpanggil hatinya, orang yang benar-benar dengan kemauan yang tinggi dan niat yang sungguh-sungguh. Kalau hanya untuk coba-coba, sepertinya ini tidak akan berpengaruh kepada si pengamalnya. Nah, perlu diketahui energi sugesti dalam pikiran kita ketika dalam kondisi prihatin ini akan jauh lebih kuat dibandingkan hari-hari sebelumnya saat kita tidak mengamalkan ataupun melakukan laku prihatin. Akan lebih baik jika saat mengamalkan laku prihatin ini kita tidak pergi ke tempat keramaian, berbanyak doa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan yang bisa saya jelaskan versi saya. Untuk lebih detail lagi mungkin besok ataupun lusa akan saya bahas lagi. Dan jika ada pertanyaan dari kalian, silahkan tanyakan di kolom komentar. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengetahuan kita, dan bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Dan apabila ada tutur kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan update ataupun berita terbaru dari kami. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat kalian semua. Terima kasih.